Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang belajar teguran Allah melalui kisah Nabi Yunus alaihissalam. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan pencet tombol notifikasinya untuk kita belajar bersama tentang kisah-kisah Nabi serta motivasi inspirasi hidup lainnya. Baiklah, mari kita belajar teguran Allah melalui kisah Nabi Yunus alaihissalam. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia yang banyak salah dan dosa, patutlah belajar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kisah Nabi Yunus yang masuk ke dalam perut ikan paus bermula dari keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk Nabi Yunus untuk menyadarkan penduduk Ninawa, sebuah daerah di Mosul, Irak, karena penduduk di sana berada dalam kekafiran. Kemudian berhijrahlah Nabi Yunus alaihissalam ke daerah tersebut lalu berdakwah di sana. Bertahun-tahun Nabi Yunus berdakwah di Niwana, penduduk di sana selalu menentangnya. Mereka tetap tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdakwah cukup lama, mereka juga tidak mau berubah dan menyembah Allah. Menghadapi penolakan tersebut, Nabi Yunus putus asa dan menyerah. Lalu dia memutuskan pergi pada saat itu Allah belum mengizinkannya. Nabi Yunus seraya memperingatkan mereka terhadap azab Allah yang akan datang seiring kepergiannya. Ternyata apa yang diperingatkan oleh Nabi Yunus alaihissalam kepada penduduk Niwana benar terjadi. Setelah kepergiannya, langit tiba-tiba gelap gulita, kemudian datang badai dan angin kencang yang menumbangkan pohon dan membuat batu-batuan terlempar. Penduduk Ninawa yang ketakutan kemudian bertobat kepada Allah. Mereka pun memanjatkan doa agar bencana tersebut berhenti. Nah, pada saat Nabi Yunus meninggalkan penduduk tersebut, Nabi Yunus pergi berlayar. Nabi Yunus sebenarnya tidak tahu tentang bencana yang terjadi dan sudah taubatnya penduduk Ninawa, karena pada saat itu Nabi Yunus sudah terlanjur pergi berlayar karena putus asa, dan tiba-tiba kapal yang ditumpangi Nabi Yunus diterpa gelombang besar. Para penumpang kapal pun mencari cara agar kapal tidak tenggelam. Salah satunya dengan mengurangi muatan kapal, termasuk penumpang yang mereka bawa. Kemudian para awak kapal membuat undian nama-nama siapa yang harus dikeluarkan dari kapal dan diterjunkan ke laut. Dan ternyata yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Itu diulang sampai beberapa kali, tetap saja nama Nabi Yunus yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus menyanggupi hal tersebut dan ia melompat ke dasar laut. Dan seketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Dan ternyata Allah sengaja memerintahkan ikan paus tersebut untuk melahap Nabi Yunus dan membiarkannya berada di sana agar dia tersadar. Maka dari itu, ikan tersebut tidak melahap daging dan tulang Nabi Yunus. Ikan besar itu hanya membawa Nabi Yunus berenang di laut hingga waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ahli tafsir menyebut Nabi Yunus berada di dalam perut ikan selama seharian. Namun, sebagian lainnya menyatakan Nabi Yunus ada di perut ikan selama 3 hari, bahkan ada pula yang mengira sampai 40 hari. Dan pada saat di dalam perut ikan paus selama beberapa hari, Nabi Yunus kemudian sadar dan menyadari kesalahannya, kemudian Nabi Yunus bertobat kepada Allah dan selalu memanjatkan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tertuang pada surat Al-Anbiya ayat 87. Ini adalah zikir yang selalu diucapkan oleh Nabi Yunus saat di dalam perut ikan paus tersebut. Ya, bunyinya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Aku adalah termasuk orang-orang yang zalim yang menganiaya diriku sendiri. Setelah Nabi Yunus memanjatkan dan bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa tersebut, dan Allah kemudian menerima taubatnya dan mengampuni dosanya. Lalu Allah memerintahkan kepada ikan paus untuk mengeluarkannya dari perutnya. Kemudian dilemparkannya lah Nabi Yunus ke daratan, lalu Allah memberikan labu kepada Nabi Yunus untuk dimakan, kemudian memberikan sapi betina agar susunya bisa diminum oleh Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus kembali ke penduduk Ninawa, lalu betapa terkejutnya Nabi Yunus mendapati bahwa seluruh penduduk Ninawa telah bertobat kepada Allah dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjalankan perintah yang selama ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitulah kisah Nabi Yunus alaihissalam, semoga kisah tersebut menjadi teladan bagi kita semua. Teman-teman yang dirahmati Allah, dari kisah Nabi Yunus tersebut banyak pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Dan ternyata segala kesulitan, kesedihan, keterpurukan, kekecewaan, atau keputusasaan itu adalah cara Allah untuk membuat kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin kadang berharap kepada makhluknya. Kita kadang sering marah dengan keadaan atau dengan takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, padahal kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita sudah berikhtiar, namun Allah belum memberikan apa yang kita inginkan. Dan ternyata semua itu adalah cara Allah untuk membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Allah rindu dengan doa-doa kita, Allah rindu dengan tangisan kita, Allah rindu kita berserah hanya kepada Allah dan tidak berharap kepada makhluknya. Jika kita berharap hanya kepada Allah, tidak akan ada rasa kecewa. Tapi jika kita berharap kepada makhluknya, maka selalu kekecewaan yang akan terjadi. Memang sulit, tapi mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk selalu tetap berharapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berharap lagi kepada makhluk, karena itu adalah sumber kekecewaan yang terbesar. Karena Allah lah yang mengetahui segala hal apapun yang tidak kita ketahui. Boleh jadi apa yang tidak kita sukai itu adalah yang terbaik bagi kita, dan boleh jadi apa yang kita sukai itu sangat tidak baik bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kita semua dirahmati Allah, dikaruniakan Allah hati yang luas, hati yang lapang, hati yang ridho dan ikhlas atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dikuatkan, diteguhkan iman untuk tetap bisa istiqomah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan tetap percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.